Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana keadaan Bapak Ibu semua? Semoga dalam keadaan baik. Majelis GKJ Cimahi dengan penuh sukacita mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat mengikuti ibadah secara online ataupun ibadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita mendapat berkat-Nya melalui ibadah ini. Ada beberapa pokok warta yang memerlukan perhatian jemaat. Yang pertama, pengumpulan persembahan kebaktian bisa dilaksanakan dengan cara ditransfer melalui Bank BRI Unit Pasar Atas dengan nomor rekening 41200101794753 atas nama Gereja Kristen Jawa Cimahi, atau diserahkan melalui ketua wilayah maupun anggota majelis yang berada di wilayah masing-masing. Mohon perhatian jemaat. Kedua, HUT GKJ Cimahi dan Perjamuan Kudus reguler. Perlu disampaikan bahwa pada kebaktian hari ini adalah merupakan kebaktian dalam rangka HUT ke-15 GKJ Cimahi serta kebaktian Minggu Prapaskah pertama, dan sekaligus akan dilayangkan Perjamuan Kudus reguler. Mohon perhatian jemaat sekalian. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Minggu Prapaskah adalah di mana kita melekatkan diri pada Tuhan dengan lebih intensif. Kita mengenang karya kasih Tuhan dalam derita dan sengsara yang mesti dipikulnya. Dengan satu hati, mari kita memasuki ibadah Minggu Prapaskah pertama dengan menengadah kepadanya, memohon berkat-Nya. Marilah kita bangkit berdiri dan memuji nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 14 ayat yang pertama dan kedua, Muliakan Tuhan Allah. Kristus, mari kita kuduskan ibadah kita pada kesempatan saat ini dengan pengakuan. Kita memasuki minggu pertama Prapaskah dengan pengakuan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Kembali, mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 405, Kaulah ya Tuhan, Surya hidupku. Siang dan
setiap orang percaya kuat bertahan menghadapi segala godaan dan tantangan kehidupan. Namun, mari kita renungkan betapa sering kita jatuh bangun untuk tetap setia kepada jalan kebenaran. Jujur, kita akui bahwa acap kali kita menyerah, tak kalah godaan menerpa. Lalu kita bersembunyi di balik dalih bahwa kita manusia biasa, lumrah kalau jatuh dalam pencobaan. Akibatnya, kita menjadi makin lemah dan tidak memiliki hasrat kuat untuk berjuang menegakkan nilai kebaikan. Atau sebaliknya, kita sesumbar sebagai orang yang pasti mampu melawan godaan, namun akhirnya jatuh juga karena hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Marilah kita menilik diri kita masing-masing, mengaku dalam saat teduh segala keterbatasan dan dosa kita, serta memohon ampunan Ilahi. Jemaat, mari kita menyanyikan PKJ 37 bait yang pertama, Bila Ku Renung Dosaku. Jemaat dimohon berdiri. Terimalah sabda kekuatan dari Tuhan dari Roma 3 ayat 23 hingga 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda kekuatan dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat, mari kita pujikan KJ 372 bait yang pertama, Inginkah kau ikuti Tuhan? Jangan sungkan ikut
kita siapkan hati kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam kerajaan sorga yang mulia, hari ini tanpa terasa kami sudah memasuki minggu pertama Prapaskah ya Allah. Dan tidak hanya itu ya Tuhan, saat ini juga menjadi momen yang sukacita bagi kami GKJ Cimahi. 15 tahun kasih perjalanan Tuhan dalam kehidupan pelayanan kami. Tuhan berkati. Oleh sebab itu sabdamu, berpengharapan dalam perjanjian Allah, inilah yang kami pegang. Ada pengharapan di dalam kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan sabdamu ya Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Markus pasal yang pertama ayat 9 sampai dengan 15. Markus pasal yang pertama ayat 9 sampai dengan 15. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Segera sesudah itu, roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya. Dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea, memberitakan Injil Allah, katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, menghayatinya dan mau memuliakan Kristus dalam kehidupan hari lepas hari. Hosiana. Amin, Hosiana. Amin, Hosiana. Terpuji namamu. Amin, Hosiana. Shalom Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur atas kasih Allah, kita dapat kembali berkumpul bersama rumah kediaman masing-masing mengikuti ibadah saat ini. Dan tanpa terasa juga, hari ini kita menghayati akan Minggu Prapaskah pertama di tahun ini. Perjalanan kasih yang Tuhan berikan. Ada peristiwa yang luar biasa selain Minggu Prapaskah. Tanggal 17 yang lalu, secara sinode GKJ berulang tahun ke yang 90 tahun. Bayangkan 90 tahun perjalanan kasih yang Tuhan berikan di GKJ Sinode itu. Dan hari ini juga, tanggal 21 Februari, tepat 15 tahun GKJ Cimahi didewasakan. Ya memang kalau kita lihat antara 90 dan 15 sangat jauh sekali. Yang satu sudah lansia di Yusuf, yang ini masih masuk ke dalam remaja. Ya. Oleh sebab itu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, berpengharapan dalam perjanjian Allah. Inilah yang kita nantikan di dalam setiap perkara kehidupan. Dan bacaan kita menarik kalau kita lihat. Menariknya apa? Ada peristiwa-peristiwa yang terus berjalan, tidak stop. Dan nampaknya hal inilah juga yang kita alami dalam kehidupan bersama. Apa itu? Pertama, ada satu kebahagiaan. Peristiwa baptisan. Saat Yesus dibaptis, masuk ke dalam komunitas proselit, dalam komunitas ataupun pemahaman Yahudi saat itu. Dan tidak hanya itu, ada ungkapan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Pernyataan Allah muncul di dalam. Dan inilah juga dalam perkara kehidupan kita. Yang kadang bahkan sering awalnya luar biasa, begitu indah. Begitu ada rencana, begitu ada suatu hal yang dipersiapkan dengan baik. Akan tetapi ternyata itu semua terus berjalan, tidak stop dari keindahan, kebahagiaan, penerimaan. Apa yang terjadi? Saat roh memimpin ke padang gurun, adanya peristiwa apa? Pencobaan di padang gurun saat itu. Inilah juga dalam kehidupan yang tidak semuanya nyaman, santai, hebat. Akan tapi ternyata ada gelombang badai kehidupan yang silih berganti. Bahkan kalau kita lihat di versi Injil Sinoptik yang lainnya, pencobaan itu menjadi dasar akan bagaimana kemahakuasaan Tuhan yang akhirnya menghardik kuasa jahat. Lalu setelah itu,
The show must go on. Yesus melanjutkan perjalanan setelah berhasil melewati perkara itu. Ibu Bapak Saudara Yesus Kristus, melihat dari peristiwa yang luar biasa proses ini, inilah juga menggambarkan kehidupan kita pribadi lepas pribadi, khususnya kehidupan perjalanan 15 tahun GKI Cimahi. Ayo kita lihat flashback 15 tahun yang lalu, saat ada sukacita untuk pendewasaan dari GKJ Bandung, dulu masih GKJ Bandung Barat, pasti semua penuh dengan sukacita, ada kegembiraan, kebahagiaan, mungkin juga ada sama tumpang juga, gitu kan. Semua ikut menyengkuyung kebahagiaan itu. Akan tetapi ternyata apa? Ini harus terus berjalan. Banyak tantangan, banyak hambatan. Tantangannya apa saat itu? Belum ada tempat ibadah. Sampai saat ini juga sama. Belum adanya pendeta. Sekarang sudah ada. Dan juga untuk mencoba menyamakan persepsi satu dengan yang lain. Perjalanan itu, tantangan. Saya membayangkan sama seperti saat kita, ataupun bacaan kita saat ini. Mencoba di padang gurun. Mencoba untuk melihat ego masing-masing. Gitu ya. Sehingga akhirnya apa? Ada proses perubahan. Bandung Barat ke Cimahi, nama itu. Ya, bayangkan jika kita tidak berhasil, dan saat ini pun proses itu sedang berjalan, Ibu Bapak Saudara Yesus Kristus, untuk mencapai apa? Kemuliaan Tuhan. Sehingga saat ini luar biasa, terlebih di tengah pandemi, 15 tahun perjalanan itu menjadi tantangan. Sama seperti bagian yang ketiga bacaan kita saat Yohanes Pembaptis disalib, pada saat Yohanes Pembaptis ditangkap 14 minggu lalu. The show must go on. Harus terus berjalan, tidak berhenti. Dan inilah yang saat ini Majelis GKI Cimahi kami lakukan untuk terus memancarkan, menyuarakan suara kenabian. Suara kenabiannya apa? Untuk bertobat, karena kerajaan Allah sudah dekat, menggapai banyak jiwa-jiwa. Untuk apa? Untuk ada pemulihan, perubahan, sehingga kita yakin tidak hanya saat ini saja Allah dan karyanya kita rasakan, akan tapi terus sepanjang tahun kehidupan GKI Cimahi terus berproses, berprogram untuk mewartakan suara kenabian, baik untuk ibu bapak saudara yang saat ini ada, diubahkan menjadi lebih baik, maupun bagi masyarakat sekitar, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Suka
terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri dan bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita masuk dalam doa syukur syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam kerajaan sorga yang mulia, karya kasih penyertaan Tuhan kami rasakan. Karena di dalamnya ada pengharapan di tengah-tengah pergumulan kehidupan kami, pengharapan di tengah janji Allah. Dan inilah juga yang kami rasakan dalam 15 tahun perjalanan kasih di GKJ Cimahi. Dan kami yakin pengharapan itu akan terus sepanjang kehidupan kami di GKJ Cimahi dapat berperan untuk menyatakan karya Allah di tengah-tengah pergumulan yang saat ini, sampai saat ini kami terus doakan dan kami terus usahakan. Tempat ibadah ya Allah, ini yang menjadi kerinduan kami. Kami yakin waktunya nanti Tuhan akan memberikan tempat bagi kami untuk beribadah. Kami yakin dan percaya juga kuasa Tuhan nyata di dalamnya. Tuhan Allah, saat ini juga kami ingin menyerahkan seluruh pergumulan kehidupan pelayanan kami di GKJ Cimahi. Kami yakin kuasa Tuhan akan memampukan dan menguatkan. Inilah seru dan doa kami ya Tuhan. Hanya dalam kasih penyertaan Tuhan, doa yang kami serahkan. Haleluya. Amin. Sebagai ungkapan syukur kepada Allah yang penuh kasih, marilah kita memberikan yang terbaik bagi Dia dalam persembahan. Sebagaimana yang tertulis dalam Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh semua melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 235 bait yang pertama, Ku dengar berkat-Mu turun. Jemaat, mari bangkit berdiri. Mari kita aturkan persembahan yang sudah terkumpul kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami yang di surga, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena berkat-Mu yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas firman yang Kau tabur pada hari ini, sehingga firman yang Kau tabur hari ini dapat menguatkan iman percaya kami kepadamu dan menuntun setiap langkah kehidupan kami menjadi berkenan kepadamu. Kami bersyukur
Sebagai rasa syukur kami kepadamu, kami kumpulkan persembahan pada hari ini. Berkati dan kuduskan persembahan yang sudah terkumpul ini, supaya menjadi berkat di dalam kami melakukan aktivitas dan kegiatan pelayanan di GKJ Cimahi. Berkati petugas yang mengelolanya. Tuhan, beri kemampuan dan hikmat darimu. Tuhan, kami serahkan persembahan dan hidup kami sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan masuk ke dalam sakramen perjamuan. Oleh sebab itu, mari dipersiapkan roti dan anggur ataupun media lainnya yang akan digunakan di rumah masing-masing sebagai sakramen perjamuan. Dan juga siapa yang akan ditunjuk sebagai pemimpin dalam melayani sakramen perjamuan nanti, jemaat dewasa yang ada di rumah masing-masing. Sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman, yang melaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus menjelang Tuhan Yesus disalib. Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sakramen perjamuan mengingatkan kita akan penyelamatan Allah, keberadaan kita sebagai keluarga Allah, perjamuan yang sempurna di sorga, dan pemberitaan tentang kematian Yesus sampai Ia datang. Sebelum menerima sakramen perjamuan, marilah kita menguji diri sendiri dengan bertanya sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita mengakui bahwa kita dahulu berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Yesus Kristus? Yang kedua, apakah kita bersedia menyerahkan diri kepada Allah dengan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus sebagai ungkapan syukur atas anugerah keselamatan? Marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah, jikalau hari ini saat kami memasuki minggu Prapaskah pertama, saat kami juga menghayati akan 90 tahun kasih penyertaan Tuhan di Sinode GKJ, serta 15 tahun pelayanan kasih kami di GKJ Cimahi, kami akan melayankan sakramen perjamuan. Biarlah melalui roti dan anggur kami diingatkan akan kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan pelayanan kami. Kuduskan, mampukan kami untuk dapat menerima roti dan anggur perjamuan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Tubuh yang dikorbankan di atas kayu salib, sehingga kita memperoleh keselamatan darinya. Terimalah roti ini. Dengan mengingat dan mengucap syukur atas karya Allah, karya keselamatan yang dikorbankan di atas kayu salib, sehingga kita memperoleh keselamatan darinya. Terima dan makanlah roti ini. Anggur yang dituangkan di dalam cawan ini adalah lambang dari darah Tuhan kita Yesus Kristus, darah yang dicurahkan di atas kayu salib sehingga kita memperoleh keselamatan darinya. Terimalah anggur ini.
dengan mengingat dan percaya akan karya keselamatan yang Tuhan Yesus berikan di atas kayu salib, sehingga kita memperoleh keselamatan darinya. Terima dan minumlah anggur ini. Umat yang dikasihi Tuhan, sebagai ungkapan syukur kita saat kita sudah menerima roti dan anggur perjamuan, mari kita memuji nama Tuhan. Kidung Jumat 235, ku dengar berkat-Mu turun sambil kita mengumpulkan persembahan. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati kita, doa syukur, dan nanti doa akan diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Sebagai peristiwa iman 15 tahun karya kasih Tuhan, pelayanan kami di GKJ Cimahi, dan kami dapat menerima roti dan anggur perjamuan. Inilah ungkapan syukur kami akan karya Allah. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah roti dan anggur yang sudah kami nikmati dapat kami lakukan kebersamaan kami, baik secara persekutuan bersama maupun hidup bersama dengan Allah. Dan persembahan yang sudah kami kumpulkan untuk kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah pelayanan kami, ya Allah. Inilah seru dan doa kami. Hanya dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ambillah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jumat 408, di jalanku ku diiring. Umat yang dikasihi Tuhan, bertolong-tolonglah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah di dalam kehidupan ini. Dan kini, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
dudu sapira oke anggon kita makarya nanging sapira katresnan kang anglandasi pakaryan kita. Dudu sapira oke anggon kita paweh nanging sapira katresnan kang anglandasi paweweh kita iku. Salam. Salam. Sini salam, bantuin Mami. Ya, Mami. Sini bantuin Mami masak ya. Sini aduk-aduk. Kamu aduk-aduk ini. Mami nelpon Bude Bawo dulu. Karena itu apa namanya? Gereja kita mau ulang tahun. Mami belum nelpon Bude Bawo kita mau ngapain gitu ya. Iya, mau ulang tahun. Ya, Mami nelpon Bude Bawo dulu ya. Aduh, ada sinyal di sini. Boleh? Yes, tar. Sini dulu, tar ya. Halo? Deja, Bude. Pripun kabare? Suwi ra ketemu. Iya. Kemarin itu Bu Wono WA saya, katanya kita jadi panitia HUT di KJ, nggih. Terus kita mau bikin apa ya Bude ya? Oh, halo, halo, Bude, Bude, kan ada suaranya? Ya ampun Gusti Yesus. Salam. Aduh, capeknya pasar zaman sekarang yang harus beradaptasi dengan kebiasaan baru. Harus pakai masker, harus bawa hand sanitizer. Olive, nih Uti baru pulang dari pasar ya. Nih, Uti hanya beli sawi ini juga, beli sawi cuma segini. Uti ngantrinya sampai 1 jam. Inilah kebiasaan sekarang. Aduh, nih ada siapa yang telepon ya, Liv ya? Coba Uti buka telepon terlebih dahulu. Oh, halo. Oh, sama Bu Linda. Kenapa? Oh, iya. Oh, berarti ini ya Bu Linda, kita bisa berbagi sukacita dengan saudara-saudara kita terdekat. Oh, iya. Ini nanti ini saya teruskan ke Jengkis. Nanti saya mau menghubungi Jengkis dan yang lain. Ya, matur nuwun. Ada telepon. Halo Jengkris, ada apa? Ini goyangan saya terhenti karena ada telepon dari Jengkris. Oh ya, enggak apa-apa. Kita harus bergandengan tangan untuk acara HUT GKJ Cimahi yang ke-15. Oke, saya siap melaksanakan tugas.
Halo, pagi. Iya, sehat. Sehat, iya, puji Tuhan. Oh iya, tahu dah, ya. Tadi juga Mbak Ismi kesini, mampir, ngasih tahu itu, ngingetin untuk ulang tahun GKJ Cimahi yang ke-15. Ya, udah tahu. Ini malah saya juga mau kirim bunga buat Mbak Woro. Senang kali ya kalau dikirim bunga dan bunga, nah, ini bunga terus dia senang, happy, imunnya bertambah itu. Ya Mbak, deh sampai ketemu ya. Udah ya, yuk monggo Gusti berkahi turun. Ya, dadah. KUT GKJ Cimahi yang ke-15 tahun ini terasa berbeda. Kita tidak bisa bertemu, namun jauh di mata, dekat di hati. Kasih Tuhan memeluk kita, menghangatkan mezbah-mezbah, ibadah-ibadah keluarga. 15 tahun perjalanan GKJ Cimahi, melangkah bersama Tuhan. Selama itu pula kasih Tuhan tercurah untuk kita, terus dan terus. Untuk selamanya kasih Tuhan menyertai kita semua. Saat ini mari kita bergandeng tangan bersama melewati hari-hari berat masa pandemi. Letakkan tangan kita untuk berpegang erat pada Tuhan. Tangan ibu yang penuh cinta, meramu menu lezat, penawar lapar seisi rumah. Tangan ibu yang penuh kelembutan, menumbuhkan benih-benih kasih, tumbuh memeluk orang-orang dalam sepi. Tangan ibu yang cekatan, seisi rumah serasa nyaman dan aman. Komisi Wanita GKJ Cimahi mengajak kita untuk menengok ke kanan dan ke kiri, untuk membagikan cinta, membagikan kasih, membagikan senyum yang menguatkan dan menenangkan. Yang terhormat Majelis GKJ Cimahi, yang saya hormati Bapak Pendeta Setiawan Hartanto, yang kami hormati Jemaat GKJ Cimahi yang berbahagia. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Bapa kita yang telah memperkenankan kita untuk bisa hadir beribadah bersama-sama dan memperingati hari ulang tahun GKJ Cimahi tahun 2021 dalam keadaan sehat walafiat. Jemaat yang terkasih, hari ulang tahun GKJ Cimahi tahun ini sangat berbeda
dengan hari ulang tahun pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan saat ini negara kita sedang mengalami pandemi COVID-19, sehingga HUT GKJ Cimahi tahun ini diselenggarakan secara virtual melalui YouTube channel. Walaupun diselenggarakan secara sederhana, namun kita pasti patut bersyukur bisa memperingatinya. Pada kesempatan ini pula, kami mengucapkan terima kasih pada Komisi Wanita sebagai koordinator acara, sehingga HUT GKJ Cimahi masih bisa terselenggara dengan lancar di atas segala keterbatasan sarana dan sumber daya yang ada. Selaku Ketua Majelis, kami menginformasikan bahwa semua kegiatan gereja hingga saat ini belum bisa dilaksanakan di gedung gereja sampai kondisi pandemi bisa teratasi. Mengakhiri sambutan ini, kami mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-15 untuk GKJ Cimahi pada tanggal 21 Februari 2021. Kiranya GKJ Cimahi terus diberkati untuk membawa kemuliaan bagi Allah. Kiranya GKJ Cimahi tetap bersinar dan menjadi kesaksian yang baik di tengah krisis global ini. Demikian sambutan kami, Tuhan Yesus memberkati. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom untuk Bapak Ibu semuanya. Saya di sini mewakili Komisi Wanita yang tahun ini menjadi koordinator ulang tahun HUT GKJ Cimahi yang ke-15. Sebagai koordinator kegiatan HUT Cimahi yang ke-15 ini, kami melakukan secara bersama-sama. Jadi di sini tidak ada ketua, wakil maupun bendahara. Kita melakukannya secara keroyokan. Jadi siapa saja terjun untuk memeriahkan acara HUT tahun ini. Sehingga jika banyak kekurangan dalam acara tersebut, kami memohon maaf. Terlebih menyiapkan kegiatan di tengah-tengah pandemi pastinya memiliki tantangan tersendiri. Karena berkat Tuhan jugalah semua dapat berjalan dengan baik dan di tengah kesederhanaan yang ada. Tanpa terasa 15 tahun perjalanan pelayanan GKJ Cimahi sudah kita lalui. Tantangan, berkat, suka dan duka kita rasakan bersama. Karena berkat Tuhan jugalah kita dimampukan untuk melewati semua ini. Bahkan hampir 1 tahun ini kita lalui dengan masa-masa pandemi. Yakinlah akan karya penyertaan Tuhan yang tidak akan pernah berhenti. Untuk pribadi lepas pribadi maupun untuk persekutuan di GKJ Cimahi. Selamat ulang tahun GKJ Cimahi yang ke-15. Kasih penyertaan Tuhan akan terus dirasakan dan dibagikan oleh semua jemaat GKJ Cimahi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Semoga GKJ Cimahi menjadi gereja yang bisa mewujud nyatakan kerajaan Allah. Saya mengucapkan selamat ulang tahun
GKJ Cimahi yang ke-15. Yang ke-15 GKJ Cimahi. Semoga Tuhan berkati dan banyak rezeki sehingga GKJ kita semakin maju dan usaha kita untuk mendirikan rumah kebaktian sendiri bisa terlaksana dengan baik karena berkat Tuhan selama ini melimpah untuk GKJ Cimahi. Selama 15 tahun ini kita sudah punya tanah untuk gereja dan juga punya pendeta. Ini beda dengan GKJ Bandung itu kita 40 tahun baru dapat rumah ibadah dan pendeta. Semoga Tuhan Yesus memberkati usaha kita semua. Amin. Amin. Tahun GKJ Cimahi yang ke-15. Gusti berkahi. Selamat ulang tahun GKJ Cimahi. Tuhan memberkati. Terima kasih tumpengnya. Selamat ulang tahun GKJ Cimahi yang ke-15. Semoga GKJ Cimahi maju dan berkembang. Selamat ulang tahun untuk GKJ Cimahi yang ke-15. Semoga GKJ Cimahi menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Selamat ulang tahun ke-15 GKJ Cimahi. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun GKJ Cimahi yang ke-15. Semoga GKJ Cimahi menjadi berkat bagi banyak orang. Lihat sini. Dadah, dadah, dadah. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. GKJ Cimahi. Selamat ulang tahun GKJ Cimahi. Mas Petrus ini dapat tumpeng istimewa dalam rangka hari ulang tahun GKJ Cimahi yang ke-15. Terima kasih. Selamat ulang tahun GKJ Cimahi yang ke-15. Tuhan berkati. Pak Pendeta ini dapat tumpeng istimewa dalam rangka ulang tahun HUT GKJ Cimahi. Terima kasih, dan untuk GKJ Cimahi selalu dan terus bertumbuh berkarya di dalam kasih Allah. 15 tahun kasih pelayanan Tuhan akan terus dirasakan sepanjang masa. Tuhan Yesus memberkati. The world is searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone, he's the answer. He's the light and he'll light the way. His name is Jesus, and he came to save
Setiawan Hartanto mengucapkan selamat ulang tahun GKJ Cimahi ke-15. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, acara HUT GKJ Cimahi berjalan dengan baik. Sebagai rasa syukur atas penyertaan Tuhan pada kita, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas berkat kasih karunia yang Tuhan limpahkan untuk GKJ Cimahi yang pada hari ini tepat berusia 15 tahun. Penyertaan Tuhan senantiasa kami rasakan di dalam setiap kami melakukan kegiatan maupun aktivitas juga pelayanan di GKJ Cimahi. Meski di tengah situasi pandemi COVID-19, GKJ Cimahi tetap memancarkan karya Tuhan dan menjadi berkat bagi jemaat dan umat manusia. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu. Tuhan, saat ini GKJ Cimahi merindukan tempat ibadah. Kiranya Tuhan memberikan tempat ibadah untuk GKJ Cimahi, sehingga kami dapat melakukan ibadah dan kegiatan-kegiatan di gereja kami sendiri. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga mohon Tuhan memberkati pelayanan di GKJ Cimahi. Berkati Bapak Pendeta Setiawan Hartanto, Majelis GKJ Cimahi, komisi-komisi, dan para aktivis pelayan di GKJ Cimahi. Tuhan menolong, Tuhan memampukan, sehingga dapat menjalankan tugas pelayanannya dengan penuh kasih dan setia di dalam pelayanan, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan. Kami juga berdoa untuk jemaat GKJ Cimahi. Tuhan senantiasa menyertai dan menolong, memampukan melewati masa sulit ini. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, Tuhan senantiasa menjaga dan memberi kesehatan pada jemaat GKJ Cimahi, juga memberi perlindungan dan penyertaan sampai masa pandemi ini dapat berlalu, dilalui oleh jemaat dengan penuh syukur atas kebaikan-Mu. Ajarkan kepada kami terus bersyukur, menghitung kasih dan berkat-Mu yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami apabila di dalam GKJ Cimahi melakukan pelayanan terselip doa, dosa, dan kesalahan yang merugikan atau mendukakan hati Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami ya Bapa. Sempurnakan kami, karena hanya Tuhan yang maha sempurna. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Selamat ulang tahun
ucapkan padamu, semoga panjang umur. Tuhan Yesus memberkati.